Pembacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kambuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan yang dari Allah, yang dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, kemuliaan, hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segala bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah
kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes bersabda kepada kita semua, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
masa Advent bercirikan pertobatan. Pada Ekaristi sore hari ini kita bisa melihat 2 lilin Advent sudah bernyala, yang berarti bahwa perjalanan rohani kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada hari Natal juga semakin mendekat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kita pada tahun ini semoga dengan situasi yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, perayaan Natal bisa kita rayakan secara tatap muka di gereja, dan tentu ini menjadi warta yang menggembirakan bagi kita semua. Berbeda dengan waktu-waktu yang lalu kita merayakan Natal di rumah dengan menonton, dengan mengikuti misa secara streaming, dan tentu itu membuat hati kita, iman kita juga menjadi berbeda. Saya pun juga mengalami perayaan Natal, rasa-rasanya gerejanya tidak seperti biasanya. Tapi ya itulah realitas dan pengalaman yang kita alami bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent menjadi masa penantian, menjadi masa persiapan bagi kita semua. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus di dunia? Kita sebagai gereja di tempat ini pada tahun ini mengusahakan kegiatan seputar Natal. Ada perlombaan di tingkat lingkungan, ada kunjungan-kunjungan, persaudaraan sejati, kemudian liturgi dan lain sebagainya, katekese, sakramen tobat. Semua itu kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, baik secara batin kita, secara aksi iman kita, secara lengkap, sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, warta sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent yang kedua, dari bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Baruk dari Perjanjian Lama menghibur bangsa Israel yang mengalami penderitaan ketika mereka dibuang di tanah Babel. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel direspon oleh belas kasih Allah. Pewartaan Nabi Baruk memanggil mereka semua hendaknya menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Kenakanlah perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Apa yang disabdakan oleh Baruk mengajak kita semua mengubah hati supaya belajar dari pengalaman bangsa Israel yang awalnya mereka kurang percaya dengan rencana keselamatan yang berasal dari Tuhan. Sama seperti Injil yang kita dengarkan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tidak mudah untuk melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita ingin menjadi baik, kita ingin menjadi benar, mewartakan kabar sukacita, melakukan kejujuran di tengah masyarakat, mewartakan belas kasih, pengampunan dan sebagainya. Itulah warta keselamatan yang berasal dari Tuhan. Akan tetapi seringkali kita hadapi adalah tantangan yang tidak mudah.
ada saja hambatannya. Itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Pewartaan Nabi Baruk semakin dipertegas oleh pewartaan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru-seru pula seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka sangat jelas sekali pertobatan menjadi cara dan usaha kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di manakah letak pertobatan itu? Pertobatan kita terletak pada hati yang awalnya menjauh dari Tuhan. Lewat masa Advent kita diajak untuk mendekat kepada Tuhan. Di masa Advent yang selama ini mungkin kita masih abai, kita kurang peduli dengan keimanan kita, kurang peduli dengan lingkungan kita, maka masa Advent ini menjadi masa persiapan. Kita isi dengan antusias, kita isi dengan kreativitas, supaya keimanan kita semakin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pewartaan yang disampaikan oleh Baruk dan Yohanes Pembaptis mengundang kita semua untuk mempersiapkan kedatangan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya rasa persiapan kita di paroki ini melalui tim panitia Natal, yaitu DPP dan DGKP yang baru, juga menjadi pengalaman kebersamaan. Kita juga diajak untuk berproses bersama satu dengan yang lain, untuk mempersiapkan seluruh umat supaya nantinya merayakan Natal dengan suasana sukacita, meskipun ada pembagian jam, ada misa jam pertama, jam kedua, yang pertama sore, yang kedua lebih malam, dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan menjadi persoalan kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan batin kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan yang lebih penting adalah nanti juga akan diberikan pelayanan sakramen tobat. Bagaimana kita juga berani menerima pengampunan dan kerahiman dari Tuhan lewat sakramen tobat. Jangan khawatir, nanti dalam sakramen tobat yang melayani bukan hanya romo-romo dari paroki ini, saya dan Romo Tinus, tetapi juga akan ada romo-romo tamu yang mungkin bisa menjadi kesempatan wis tak ngaku dosa dengan romo yang lain, sungkan kalau dengan romonya sendiri. Nah, kita diajak sekali lagi dengan pelayanan yang ada, bagaimana sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, warta pertobatan sebenarnya adalah perjalanan rohani kita. Kita diajak seperti pengalaman bangsa Israel sendiri. Bisa jadi kita juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman Babel, pengalaman yang kurang percaya dengan penyertaan Tuhan, sehingga mereka mengalami masa pencobaan, masa penderitaan. Mereka kurang percaya dengan rencana dan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Nah, maka lewat warta yang disampaikan oleh Baruk dan Yohanes, kita diajak mengolah pengalaman Babel kita, mengolah pengalaman kejatuhan kita di dalam dosa, mengolah keterbatasan-keterbatasan kita. Di masa Advent ini, bagaimana kemudian kita tidak lagi mempertanyakan Tuhan itu baik, tetapi mengapa selalu ada cobaan di dalam hidup saya? Tuhan itu Maha Pengasih, mengapa di dalam rumah tangga, mengapa di dalam keluarga selalu terjadi perselisihan dan sebagainya? Kita diajak untuk bertobat,
melihat bagaimana pewartaan Allah yang sesungguhnya. Jangan-jangan selama ini kita masih kurang percaya dengan penyertaan Tuhan. Selama ini bisa jadi kita masih ragu-ragu dengan penyertaan Tuhan. Selama ini bisa jadi kita masih mengandalkan diri sendiri, masih kurang percaya kepada keluarga, kurang percaya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka kita diajak untuk menanggalkan pakaian-pakaian kita yang lama, pakaian kesedihan, kesengsaraan. Dengan pertobatan kita menantikan kedatangan Kristus supaya hati kita diselimuti dengan kemuliaan Allah sendiri. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pewartaan yang disampaikan oleh Baruk dan Yohanes Pembaptis mengundang kita semua untuk mengisi masa Advent ini dengan semangat pertobatan. Bagaimana caranya kita mengisi pertobatan? Rasul Paulus kepada suratnya jemaat di Filipi mengatakan, dengan memilih apa yang baik supaya hidupmu suci dan tak bercacat. Sederhana, memilih yang baik supaya hidup kita suci dan tak bercacat. Apa itu yang baik? Banyak diajarkan oleh Yesus sendiri. Melepaskan cacat-cacat dosa yang ada di dalam diri kita, iri hati, malas, berbicara kotor, dan lain sebagainya. Kita diajak untuk meninggalkan semuanya itu. Kurang percaya, mudah marah, iri hati, dendam, dan sebagainya. Maka kita diajak untuk memilih apa yang baik supaya hidup kita menjadi suci adanya. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, pada minggu Advent yang kedua ini, sabda Tuhan mengundang kita untuk senantiasa mengusahakan pertobatan, mempersiapkan jalan lurus supaya nantinya ketika Sang Mesias datang, Yesus ke dalam dunia lewat peristiwa Natal, hati kita sungguh-sungguh siap menyambut dan menerimanya.